Hampir semua aplikasi besar yang kita tahu seperti Traveloka, Gojek, Tokopedia, dan Bukalapak, mereka memiliki sebuah fitur banner atau image slider yang dimana dulu saya selama belajar membuat aplikasi Android, saya belum pernah membuat fitur tersebut sampai akhirnya saya bekerja dan fitur tersebut lumayan banyak yang request. Jadi ketika saya bekerja, mulai banyak permintaan untuk membuat sebuah image slider dalam project Android yang saya buat. Dan kali ini kita akan belajar membuat sebuah banner slider. Buat teman-teman yang ingin belajar menjadi Android developer menggunakan Kotlin, Flutter, atau Java, teman-teman bisa belajar secara gratis melalui channel YouTube kita, Last Day Indonesia. Jangan lupa subscribe karena kita bakal upload video baru setiap minggu. Dan buat teman-teman yang mau belajar secara step by step membuat aplikasi Android, seperti membuat aplikasi kasir, portal berita, video streaming, dan masih banyak lagi, teman-teman bisa kunjungi toko video kursus kita di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Last Day Indonesia. Fasilitas yang teman-teman dapatkan ketika join kursus video di Last Day, teman-teman bisa mendapatkan free update konten via Google Drive dan konsultasi melalui grup private Facebook Last Day Developer. Halo semua, perkenalkan nama saya Irsad, Android Developer di Last Day, dan ini adalah video keempat dari series Android Studio. Oke, sebelum kita melanjutkan video tutorial ini, saya memiliki beberapa prasyarat yang dimana teman-teman seharusnya sudah familiar dengan prerequisite ini, dan inilah prasyarat atau prerequisite sebelum teman-teman melanjutkan video tutorial ini. Jadi paling tidak teman-teman sudah familiar dengan Kotlin Basic yang mana spesifik pada penggunaan list atau release. Kemudian teman-teman juga familiar dengan penggunaan adapter pada recycler view yang mana nanti kita akan menggunakan adapter. Kemudian teman-teman familiar tentang library load image seperti Picasso, atau kalau bukan Picasso mungkin Glide gitu, karena nanti kita akan menggunakan Picasso dalam project ini. Kemudian selain download image dari URL, kita juga akan membuat banner slider yang mana asetnya sudah tersedia dalam aplikasi Android kita menggunakan Drawable. Jadi paling enggak teman-teman sudah familiar tentang penggunaan aset dalam project Android Studio. Semua prerequisite ini sudah tersedia di channel YouTube-nya Last Day Indonesia, di channel video ini, dan teman-teman bisa belajar. Kalau bingung yang mana materinya, teman-teman bisa kirim komentar, nanti saya akan tunjukkan linknya. Oke, sekarang kita langsung ke project. Jadi ini adalah project yang saya buat, sebuah project sederhana, dan ini adalah hasil ketika projectnya dijalankan. Jadi dalam case ini misalkan teman-teman membuat sebuah aplikasi, sebuah katalog buku, sebuah katalog produk, atau membuat sebuah aplikasi toko online. Jadi anggap aja dalam satu halaman kita sudah terisi semua views, semua komponen, semua data yang ingin kita munculkan. Kemudian dalam halaman tersebut kita mau menambahkan sebuah banner slider. Jadi kita akan menambahkan banner slider di bagian atas sini ya. Karena di sini anggap aja datanya teman-teman di sini, terus kemudian di halaman atas ini kita mau tambahin dia sebuah banner. Oke, project starter untuk image slider ada di GitHub. Jadi teman-teman bisa kopas dari sini, tapi saya lebih sarankan untuk download aja sih. Jadi download, kita gunakan code di sini ya, di copy. Kemudian kita masuk ke project. Kita pilih file, new, kemudian project from version control. Kemudian kita paste linknya di sini. Kemudian kita clone projectnya. Jadi dia lagi download dari GitHub, jadi kita akan lebih mudah paste nanti untuk projectnya. Kita klik yes, kemudian kita pilih new window ya. Kalau this window nanti project kita ke close, jadi kita pilih new window. Kita tunggu sampai loading Gradle ini atau proses download project ini selesai. Oke, kalau sudah tidak ada keterangan error apapun, karena kalau ada biasanya dia akan muncul di bawah sini seperti ini, kemudian ada tulisan warningnya apa, berarti projectnya bermasalah. Kalau tidak ada masalah berarti dia tidak ada masalah ya. Oke, sebelum kita next, kita coba balik dulu ke sini.
Ini adalah beberapa gambar yang akan kita gunakan nanti. Gambar ini saya ngambil dari Pexel di sini. Teman-teman bisa browsing sendiri di Pexel di sini. Ini adalah 3 gambar yang saya pilih. Jadi URL ini adalah URL yang akan kita gunakan untuk mengambil gambar ini. Jadi ada 3 gambar ya, atau bisa pakai lebih dari 3 juga nggak apa-apa. Oke, yang pertama kita akan menggunakan 3 gambar ini. Pertama kita masuk ke main activity, kemudian kita buat file image sama dengan list of agak panjang URL-nya, nggak apa-apa. Ada 3 ya. Yang pertama, terus ini yang kedua, terus yang terakhir adalah ini. Oke, jadi kalian punya list link image, jadi bukan gambar ya teman, link yang akan mengambil data gambarnya terus dijadikan di slider di project yang sudah kita buat. Oke, berikutnya kita buka bagian project image slider kita. Terus yang pertama kita masuk ke Gradle ya. Nah, kalau kita ke bawah di sini ada keterangan sliders. Jadi 2 tambahan ini yang akan kita gunakan. Yang pertama ada Picasso, terus yang kemudian yang kedua dia punya indikator. Jadi untuk button ketika perpindahan jadi ada keterangan indikator dia berada di banner keberapa. Jadi untuk Picasso, jadi misalkan teman-teman sudah bikin project, terus di project tersebut teman-teman sudah menggunakan library Picasso, maka yang ini di skip saja. Jadi bisa langsung ke bagian view pager indikator ya. Nah, jadi karena saya belum punya di sini, kalau dibuka di bagian Gradle, nah di sini belum ada, jadi saya copy semua. Tapi kalau teman-teman sudah punya, tidak usah di copy semuanya. Kemudian kita paste, kemudian kita lakukan sync. Dan berikutnya, kalau sudah selesai, teman-teman di manifest tambahkan users permission kalau belum. Kalau sudah nggak perlu permission internet lagi. Oke, berikutnya kita mau nambahin di layout ya. Kita ke image slider, terus kemudian kita buka di res, kemudian kita lihat di sini split. Nah, dia punya view pager di sini, kemudian dia punya circle page indicator. Ini kita copy semua. Nah, terus kan kita mau bikinnya di atas tag view ini ya, atau semua komponen yang sudah kita buat sebelumnya kita mau buat di atasnya. Karena di sini sudah linear layout menggunakan vertikal, jadi kita cukup paste dia di sini. Nah, jadi dia punya VP slider sama satu lagi circle page indicator. Yang ini fill color primary, biarin aja. Terus, kayaknya sudah ya. Kalau sudah, kita balik lagi, terus kemudian yang kita butuhkan adalah slider adapter. Di sini dia sudah versi Kotlin. Kemudian kalau mau lihat versi Java-nya masih ada di sini, belum saya hapus. Jadi aslinya yang ini ya. Terus saya coba convert Kotlin, jadi dia di sini sudah jadi Kotlin. Oke, karena kita menggunakan Kotlin, kita langsung copy aja biasa. Klik kanan, terus kemudian copy. Kita masuk ke My Application. Kalau kita buka dia di sini ya. Jadi kita paste langsung di sini. Slider adapter masih sama. Jadi langsung kita oke saja. Kemudian dia punya adapter slider di sini untuk layoutnya. Tadi kelupaan. Adapter slider kita copy, terus kita masuk ke My Application, kemudian di layout kita paste adapter slider. Kita split. Nah, di sini dia ada gambar gambar placeholdernya apa. Jadi sebelum gambarnya muncul atau untuk preview di bagian image-nya dia mau gambar apa. Jadi di sini sudah ada drawable ya. Kalau belum punya, teman-teman bisa pakai preview yang ada di sini. Jadi dia ada di kita coba cek gambar. Kemudian kayaknya ini bisa kita ambil gambarnya.
image no image ini kita copy, terus kemudian kita taruh di drawable ya, paste seperti biasa. Oke. Kemudian kita oke. Jadi no image ini ada isinya. Terus tadi di bagian slider adapter dia image no image ada isinya. Kemudian di sini dia ngambil dari image slider ya untuk adapternya. Jadi image view tadi untuk gambar banner-bannernya nanti kan tampil di sini. Jadi kalau teman-teman butuh lebih tinggi lagi, ini height-nya bisa diatur lagi ya. Terus kalau sudah kita tutup, kemudian di sini kita sudah menambahkan view pager. Terus kemudian ini circle page indikatornya dia ada di bawah pas view pager yang kita buat. Nanti slidernya akan muncul di sini. Oke, yang terakhir kita masuk ke main activity. Kemudian kalau lihat di sini kan ada list string ya, list string. Nah, ini kan sama seperti tadi kita bikin ya. Jadi kita langsung ke fun aja, ke sini. Fun kita copy di sini ya, mulai dari sini sampai ke sini itu di copy. Kemudian kita ke my application, kita langsung taruh dia di sini. Nah, kemudian ada number page sama current page. Itu kita ambil dari sini. Untuk current page jadi mulainya dari mana? Dari 0, kemudian number page-nya untuk jumlah halamannya berapa, yang mana jumlah halaman ini berarti jumlah gambar. Kalau di sini dia ada 3, 1, 2, 3, berarti nanti di sini string.size yang mana diambil dari list yang kita buat, berarti dia ada 3 gitu ya. Oke, yang pertama karena kita buatnya di sini URL, dia kan berupa string ya. Jadi kalau string seperti ini, teman-teman bagian string list dia kan sebenarnya masuknya ke slider adapter. Kalau dibuka, nah di sini dia ada 2 pilihan. Kalau ini dihapus, nah, dia cuma 1 ya, string list. Jadi list di sini integer. Integernya kita ubah dia menjadi string. Nah, cuman ini aja yang perlu diubah kalau kita menggunakan URL. Jadi di sini tinggal kita ubah lagi string. Nah, selanjutnya baru kita panggil di sini create slider, terus image tadi release yang kita buat berupa link gambar ini kita taruh di sini. Image. Nah, berikutnya coba kita run. Nah, inilah gambar 1. Terus kemudian ini gambar 2, ini gambar 3. Sama persis seperti data tadi ya. Gambar 1 kamera, terus pantai, terus orang demo. Jadi di sini 1, 2, 3. Jadi ini adalah 3 gambar yang kita ambil dari URL. Dan berikutnya kita akan belajar gimana caranya kalau ngambil datanya dari drawable ya. Dari drawable saya siapin 3 gambar. Jadi gambar tadi saya download gitu, maksudnya saya download. Terus teman-teman coba copy dia, terus masukkan ke drawable di sini. Terus pilih yang drawable aja. Oke. Kemudian kita oke. Di sini kita mulai dari kita rename refactor, rename foto 1, refactor, kemudian foto 2, yang terakhir foto 3. Nah, kalau drawable itu cara manggilnya beda. Jadi cara manggilnya adalah kita copy dia, kita buat assets. Nah, drawable berarti manggilnya dia ya drawable, r.drawable dot foto 1 foto 2 sama foto 3.
Nah, berbeda dengan link tadi. Kalau link tadi kan dia berupa teks ya, berupa teks terus kita convert dia jadi string. Kalau di drawable, kalau di REST Android dia ngebacanya integer. Jadi kalau mau menggunakan drawable yang tadi create slider tadi, kita ubah dia menjadi integer. Begitupun di adapter ya. Jadi intinya di adapter dia menggunakan integer. Makanya di sini kita gunakan integer untuk menload data asetnya. Maka di sini kita panggil assets. Kemudian kita run. Nah, dia masih sama, mengambil data sama seperti tadi, cuman bedanya dia ngambil drawable. Oke, mungkin itu yang bisa saya share. Kalau ada teman-teman ada masalah dengan source code ini, teman-teman menggunakannya di project atau ada pertanyaan lainnya seputar membuat banner slider pada aplikasi Android, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan yang paling penting jangan lupa subscribe.